Aku mau Kurang nanya lebih dong. seperti itu. Nah, jadi standar kalau ingin kita apply standarnya teman-teman Kristen kepada keislaman, tentu kita mengatakan kalau begitu Islam jauh lebih benar juga kan, seperti itu. Nggak bisa juga. Loh, Islam aja enggak punya Quran asli kok, Pak. Siapa yang Sekarang punya? saya tanya, Siapa yang punya yang asli sekarang? Loh, Islam enggak ada, Pak. Quran tulisan zaman Utsman, Matius. kita masih punya Tulisan Codex Matius Vaticanus asli. Sinaiticus aja abad kedua. Tadi Bapak sebutkan P52, P75 itu di bawah abad ke-1. Kita punya The Dead Sea Scroll itu 250 tahun bahkan sebelum Yesus lahir. Kalau kita bicara perjanjian lama. Nah, ini Iya, abad ke-7 mana, Pak, Quran Utsmannya? Kalau Dead Sea Scroll saya setuju ya, tapi Dead Sea Scroll itu tidak satu pun di situ bicara tentang kekristenan. Loh, kekristenan itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Benar. Bukan yang bukan tidak berbicara kekristenan. Justru The Dead Sea Scroll itu meneguhkan Mesias itu ilahi atau divine. Adalah sosok makhluk. Iya, klaim maksudnya teman gimana? Kristen gitu. Teman-teman Kristen menyandarkan keyakinannya kekristenan itu. Tetapi Sebentar, waktu orang bukan menyandarkan keyakinan ke situ. Orang Kristen itu Alkitabnya mulai dari Tanak. Ini kayaknya Islam enggak ngerti nih. Teman-teman dijelaskan dulu. Ada enggak orang Kristen itu Alkitabnya separuh, teman-teman? Dari Matius sampai Wahyu. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Enggak ada. Orang Kristen itu justru harus, jadi gini loh, orang Muslim sama Kristen enggak tahu ya, 30 tahun sampai hampir 40 tahun pertama kekristenan itu enggak punya kitab suci perjanjian baru. Betul enggak, teman-teman? Benar. Betul. Matius sampai Wahyu itu enggak ditulis. Gereja itu tidak. Jadi gini, kalau gereja mula-mula berkumpul pemberitaan Injil, itu bukan bacalah Markus 16, bacalah Matius 25. Enggak ada, orang kitabnya belum ditulis kok. Kitab perjanjian baru ditulis karena para rasul sudah tua waktu itu. Sudah mau mati, saksi mata itu sudah mau mati. Betul nggak, teman-teman? Betul. Sehingga mereka menuliskan karena sudah tua, bukan lagi oral. Mereka, Anda baca kisah para rasul, mereka tuh diajar oleh para rasul tiap-tiap hari berkumpul kayak kita nih loh, nge-zoom tiap hari. Ngomongin apa? Ngomonginnya firman Tuhan. Tapi yang diomongin Kejadian sampai Maleaki. Wong Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum nulis. Bahkan pertama kali ditulis itu adalah Galatia dan 1 Tesalonika, betul? Surat Yakobus lebih tua, sekitar tahun 40-an kira-kira. Ya. Jadi Rasul Paulus itu malah duluan nulis surat itu beredar di jemaat. Matius, Markus, Lukas belum ditulis, Injilnya belum ada. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada. Yang mereka pelajari tiap hari itu perjanjian lama. Makanya saya heran kalau ada orang tidak belajar perjanjian lama. Lewat gereja mula-mula belajarnya perjanjian lama. Penafsiran mereka akan nubuatan yang di dalam perjanjian itu mereka selidiki. Mereka itu kalau Anda baca kisah para rasul, mereka menyelidiki kitab-kitab suci dan menyelidiki apakah benar yang dikatakan para rasul itu memang demikian. Karena Yesus itu ketika bangkit dari antara orang mati, Bapak baca Lukas 24, ya, mulai ayat 32 sampai 45. Lukas 24 ketika Yesus bangkit mengatakan, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Betul? Betul. Makanya yang mereka selidiki, yang pelajari itu bukan Matius, Markus, Wahyu, tidak ada, apalagi Wahyu belum ditulis. Ya, Wahyu itu ditulis setelah Rasul Paulus mati, setelah para rasul mati, semua rasul ini mati. Rasul Yohanes itu terakhir mati, tinggal sendirian di Pulau Patmos. Dia mendapatkan penglihatan itu yang ditulis. Rasul-rasul sudah mati. Jadi rasul-rasul tidak ada. Marilah kita baca Wahyu 12, Wahyu 19. Kalau kita baca belum ada kok. Yang mereka pelajari itu Tanak. Karena Yesus mengatakan haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Yesus mengatakan apa? Kepada para muridnya ketika dia bangkit. Muridnya tuh heran. Muridnya berkata demikian, kamu kok tidak tahu berita yang viral hari-hari ini? Bukan tentang Sofiatul, tapi tentang seorang guru kami bernama Yesus Kristus, seorang nabi yang diurapi Tuhan di dalam perbuatannya. Dia berjalan menyembuhkan orang sakit, penuh kuasa. Dia itu disalibkan, mati, dibunuh oleh para tua-tua agama kami. Tapi kemarin tadi
Kemarin pagi, para wanita itu datang ke kuburnya dan berkata, mayatnya sudah hilang. Kemana itu mayatnya yang nyolong sopo? Yesus mengatakan begini, kamu bodoh dan lamban untuk mengerti kitab suci. Lalu dikatakan siapa? Lalu Yesus membuka mata hati mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Betul? Betul. Disinilah gereja lahir. Gereja lahir itu dari peristiwa kebangkitan Yesus selama 40 hari. Dari mulai kebangkitan Yesus sampai turunnya Roh Kudus di hari Sabat atau Pentakosta. Yesus selama 40 hari, Bapak baca Kisah Rasul 1. Menyatakan diri, menampakkan diri berulang-ulang kepada para muridnya. Pesannya cuma satu. About the kingdom of God. Tentang kerajaan surga. Bukan tentang agama Kristen. Yesus gak pernah bawa agama. Apalagi ada ngomong, di mana coba tunjukkan di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen. Oh ya mungkin wong Kristus nggak bawa agama, Musa nggak bawa agama. Yesus hanya berbicara satu, kerajaan Allah. Kenapa Yesus bicara kerajaan Allah? Anda harus bicara di kitab Kejadian. Karena kerajaan Allah ini sudah dihilangkan oleh Adam, diserahkan kepada iblis ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Makanya di Matius 4 dan Lukas 4, iblis berkata kepada Yesus sebagai Adam yang terakhir, kalau kamu sujud menyembah kepadaku, maka seluruh kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu, sebab seluruh kerajaan di dunia ini sudah diserahkan kepadaku. Lah sing nyerahke kerajaan dunia ini kepada iblis sopo? Harus baca kitab Kejadian, Pak Maka saya berkata, pondasi dasar Alkitab adalah kitab Taurat. Pondasi dasar kitab Taurat adalah kitab Kejadian. Makanya saya berkata, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi, mbok sampai ngesot, sampai mati loh, kamu tidak bakal mengerti rencana Tuhan. Karena kitab Taurat itu tulang punggung, pokok kamu harus hafal 50 pasal kitab Kejadian, 20 pasal kitab Keluaran, itu kamu harus hafal ngelotok. Ngelotok kitab Taurat itu dihafalin, Pak, sama orang Yahudi. Dihafalin sama orang Yahudi. Taurat itu harus dihafalkan. Itu harus ngelotok. Karena itu pondasi Alkitab. Dan pondasi tiangnya adalah kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu persis asal muasal dosa, asal muasal penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, asal muasal perkawinan, asal muasal semuanya di situ. Asal muasal namanya aja Genesis, Bereshit pada mulanya. Kisah origin. Asal muasal. Anda mau tahu apa itu perkawinan? Baca kitab Taurat Musa. Di mana pertama kali Tuhan menetapkan institusi perkawinan kudus? Anda mau tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Baca kitab Taurat. Anda mau tahu rencana keselamatan Tuhan? Solusinya apa? Baca kitab Taurat. Betul tidak teman-teman? Benar. Bahkan kita tidak bisa tahu kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes kalau kamu tidak baca kitab Taurat. Di kitab Wahyu dikatakan, Rasul Yohanes menulis begini nih. Yesus berkata begini, kalau kamu setia sampai akhir, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku, dan aku akan memberi kamu akses kembali kepada pohon kehidupan. Yang daun-daunnya digunakan untuk menyembuhkan segala bangsa. Pohon kehidupan itu tidak pernah ditulis dari Matius sampai Wahyu kecuali di kitab Wahyu. Betul apa betul? Benar. Untuk kamu tahu apa itu pohon kehidupan yang dikatakan Rasul Yohanes. Ya kudu maca kitab Musa, Pak. Makanya Yesus berkata begini, kalau kamu saja tidak percaya apa yang Musa tulis, kata Yesus, maka kamu pasti tidak akan percaya apa yang aku katakan. Wong Musa menulis tentang aku kok. Nggak mungkin kamu percaya apa yang Yesus katakan. Wong Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Lah kamu aja kitab Musa tidak mau percaya. Bagaimana mungkin kamu percaya berita penyaliban Yesus? Karena salib adalah kebodohan bagi mereka yang ditetapkan untuk binasa. Bodoh orang mati salib. Kan polemik itu lo Tuhan kok dipenteng. Tuhan kok mati lo. Tuhan kok bisa mati. Tuhan itu kan tempat bergantung makhluknya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Kan bagi mereka salib adalah satu kebodohan. Tapi kalau Anda baca dari kitab Taurat, Anda akan mengerti rencana keselamatan Tuhan. Makanya Alkitabiah Kristen itu Bapak tidak bisa ngomong dari mana. Lawang Kristen itu pertama kali berkembang 30 tahun, 40 tahun berapa, enggak punya kitab. Kristen itu sekte Yahudi, Pak, namanya sekte jalan lurus. Kristen itu salah satu sekte Yahudi namanya sekte jalan lurus. Kekristenan berpisah dengan Yahudi itu pada waktu pemberontakan Simon Bar Kokhba 132-135 Masehi. Betul?
Hari Pentekoste. Sebelumnya orang Kristen itu beribadahnya di sinagog, kok Pak, enggak di gereja. Anda baca kisah para rasul. Para rasul beribadah di sinagog bersama dengan orang Yahudi. Mereka berpisah secara mesianik ketika pada waktu itu Rabi Akiva mengangkat Simon Bar-Kokhba sebagai Mesias. Disitulah orang-orang Yahudi mesianik diusir dari sinagog. Mereka bergabung dengan sekte Kristen-Kristen Goyim, bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Nah, itu sejarah, itu fakta. Jadi kekristenan itu kitabnya adalah perjanjian lama. Perjanjian baru itu cuma nafsirin. Makanya perjanjian baru itu ngutip perjanjian lama. Demikian ada tertulis digenapilah nubuatan Nabi Yesaya. Betul nggak? Demikianlah ada tertulis nubuat Nabi ini. Lah apa? Lah cuma menggenapi perjanjian lama. Yesus adalah imam besar kita sama seperti Harun. Nah, dirujuk lagi ke perjanjian lama. Karena Alkitab perjanjian baru itu penafsiran. Perjanjian baru itu penafsir apa yang tulis di perjanjian lama. Makanya jemaat itu ketika mendapat berita Injil, Yesus mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, mereka menyelidiki kitab suci. Yang diselidiki kitab suci yang mana? Perjanjian lama, orang kitab perjanjian barunya belum ditulis. Nah ini yang kebanyakan orang Islam dan Kristen tidak tahu sejarahnya. Jadi kalau jemaat mula-mula berkumpul, itu mereka tidak bahas Matius 25, Markus 16. Tidak bahas itu, tidak bahas Matius 5, khotbah di bukit. Tidak. Mereka menerima pengajaran lisan para rasul pada waktu itu, apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus ajarkan. Kemudian setelah para rasul tua, murid-muridnya mendesak guru, nanti mati, pada waktu sudah banyak bidat. Bidat kenapa mereka bingung? Ono Allah kok menjelma menjadi manusia? Yesus iki Allah apa manusia? Apa setengah Allah, apa setengah manusia? Ada dua kubu, satu menolak keilahian Yesus, satunya lagi menolak kemanusiaannya Yesus. Namanya bidat Gnostik. Pada waktu itulah murid-murid yang mendesak, kamu harus tulis. Supaya ini menjadi generasi ke generasi nggak hilang pengajaran para rasul. Kemudian mereka menulis. Matius menulis menurut versinya. Inilah silsilah Yesus. Dia menulis kepada orang Yahudi. Ini loh, Yesus itu nabi yang dijanjikan. Bla 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 bla. Markus menulis beda. Markus itu merupakan khotbah Petrus di Roma. Petrus itu mendirikan jemaat di Roma, merupakan uskup di Roma. Perkataan Petrus itulah yang ditulis oleh Markus di Injil Markus. Injil Markus disebut juga dengan Injil Petrus. Lukas nulis beda lagi. Dia muridnya Paulus, ngumpul ke kesaksian. Bunda Maria waktu itu masih hidup. Bunda Maria pada waktu Yesus Kristus lahir apa yang terjadi? Tulis sama dia. Murid-murid pada waktu itu masih hidup. Ditanyai sama dia yang melihat saksi kebangkitan itu. Makanya 1 Korintus 15 Paulus mengatakan begini. Kalau kamu tidak percaya kepada berita Injil yang aku beritakan, kamu tanya sama mereka loh, saksi matanya ada 500 orang masih hidup. Rasul Yohanes menulis surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang kami tuliskan kepadamu adalah yang apa kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami. Betul nggak, teman-teman? Tentang Sang Firman hidup. Kamilah saksi mata, pelayan-pelayan firman, saksi matanya ada. Bukan telah diceritakan kepada kami dari Proketus. Proketus telah diceritakan dari bapaknya Proketus. Bapaknya Proketus diceritakan dari neneknya. Neneknya diceritakan dari siapa misalnya? Buyutnya. Buyutnya mendengar dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendengar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus mendengar dari Jibril. Jibril mendengar dari Allah. Enggak begitu, Pak. Kenapa enggak ada sanad? Lawang ngapain aku pakai sanadnya? Aku yang saksi matanya nulis. Aku enggak perlu toh saya diceritakan dari ini saja. Enggak perlu, lawang aku dewe saksi matanya kok. Betul enggak, teman-teman? Yo, betul sekali. Karena Alkitab itu ditransmisikan itu artinya diwariskan dari generasi ke generasi, bukan dengan lisan. Bukan dengan saya diceritakan dari ini diceritakan dari ini diceritakan dari ini. Sanad itu baru ada abad 11, Pak. Zaman Harun al-Rasyid. Saya ngomong sama sampean, karena sampean mesti belajar sejarah. Kalau Alkitab itu ditransmisikan bukan dengan cara saya diceritakan, bukan dengan hafalan, dengan tulisannya itu loh disalin, ini loh surat Rasul Yohanes itu disalin, ini loh Injil menurut Rasul Yohanes, nah, tulisannya itu disalin, para jemaat, itu loh Pak caranya Pak. Jadi ditransmisikan itu dengan saya dibisi dari ibu saya dengar dari neneknya dengar dari tetangganya dengar dari Paulus dengar dari Yohanes dengar dari Yesus, enggak begitu. Alkitab ditransmisikan bukan dengan diriwayatkan dari mulut ke mulut. Alkitab ditransmisikan dengan cara ditulis.
ditulis. Oke. Jadi Alkitabnya orang Kristen itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru saja. Baik. Saya tambahkan sedikit. Jadi kesalahan umat Islam ini, teman-teman Islam ini yang tidak memahami gitu. Dipikirnya perjanjian lama itu milik Yahudi, itu kesalahan. Itu kesalahan. Kenapa? Murid-murid Yesus itu orang Yahudi loh. Bangsa Israel, beragama Yahudi. Itu kesalahpahaman Anda Saya kasih gitu. pendapat ya, Bapak ini ya. Jadi ketika Anda mengatakan itu bukan kitab Kristen, itu salah besar gitu. Iya. Gitu. Kekristenan itu Kenapa? sekte Yahudi. Iya, oke. Iya, Pak, makanya salah besar gitu. Pak Makanya RCM sering tuh. juga ini si Suma juga kan sering ngomong, ini dicuri Kristen, ngapain? Loh, dicuri Kristen gimana sih? Otaknya gimana gitu loh. Dikatakan kamu kok nyuri kitab yang Taurat masuk di kitab Anda. Ini lucu banget gitu. Petrus dan murid-murid itu bangsa Israel, orang Yahudi, bangsa Israel yang beragama Yahudi, Bang. Sebelum Yesus, mereka percaya Yesus itu sang juru selamat itu sendiri, sang Mesias itu sendiri, sehingga mereka dikatakan pengikut Kristus. Itu pengikut Kristus ya Kristen. Itu loh, Bang. Jadi abang jangan berpikir, oh kitab seperti kitab kita ini seperti kitab abang yang turun ujuk-ujuk turun dari keluar dari mulut Yesus. Yesus aja katanya nggak tahu itu kitab Injil ini. Ya emang nggak tahu. Gimana sih? Apakah Yesus pernah baca ini? Kan sering dipertanyakan juga itu. Yesus pernah baca Injil Matius, Injil Markus. Apakah Yesus pernah membukukan ini, melihat ini buku ini, ayat ini? Aduh, pertanyaan yang goblok itu menurut saya gitu. Gitu loh, Bang. Ya, oke. Pak Arjuna sudah, Pak? Iya, silakan, Bang. Oke, Pak RCM boleh, Pak? Boleh. Ya, silakan Pak RCM. Gini Pak Sumarlin, di orang Kristen ada 3 hal yang Bapak harus tahu. Ya, orang Kristen tidak akan tahu apa itu firman Tuhan, apa isi hati Tuhan, apa rencana Tuhan bagi dunia ini, kalau dia tidak membaca kitab Kejadian sampai Maliaki. Itu Bapak harus paham pertama. Ya. Dan orang Kristen harus mempelajari secara detail, mengerti dan memahami Alkitab dari Perjanjian Lama itu hanya dengan tuntunan Roh Kudus. Dan orang Kristen terbiasa ya membaca Alkitab itu bukan hanya mengutip dari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat atau 5 ayat, tapi bisa bicara dari 1 perikop. Apa perikop itu yang mau Tuhan sampaikan? Bila tidak ada jawaban di dalam perikop itu, kita akan terus menelusuri, nanti akan dapat jawaban. Misalnya kita baca di pasal Kejadian 5. Itu nanti akan ditemukan misalnya di kitab Keluaran. Dan Alkitab itu adalah benang merah yang tidak bisa terputuskan sampai kitab Wahyu. Itu Bapak harus tahu. Kedua, yang namanya perjanjian baru, ya, perjanjian baru adalah berita keselamatan. Berita keselamatan apa? Berita keselamatan itu bahwa Allah karena melihat manusia itu tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan dengan maksimal, ya. Akhirnya apa? Karena Allah tuh mencintai dunia ini, sehingga akhirnya apa? Ya udahlah, aku aja yang menjadi jalan bagi manusia ini. Karena aku nggak mau manusia ciptaanku mati. Akhirnya apa? Dia mengutus dirinya sendiri, yaitu firman-Nya, ucapannya sendiri, yang menjadi manusia. Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah seperti domba. Karena korban itu nggak ngerti lagi, Bang. Perjanjian lama itu adalah domba. Ya. Yang berikutnya, apa yang disampaikan di dalam perjanjian baru, yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah menceritakan tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan dia selama di dunia ini. Apa yang diajarkan. Itulah perjanjian baru.
Jadi Bapak kalau Bapak kaitkan dengan pola pemikiran penulisan Al-Quran dengan perjanjian lama maupun perjanjian baru, sangat beda antara bumi dan bumi dan langit. Yang ketiga, keselamatan yang diajarkan di dalam perjanjian baru, kenapa disebut perjanjian baru? Adalah perjanjian sudah di waktu perjamuan kudus. Itulah perjanjian baru. Yaitu apa? Darah Yesus tercurah untuk menjadi korban penebusan dan keselamatan. Dan hanya ada keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu aja. Tolong sampai dilengkapi sama yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak RCM. Pak Erben atau Bu Syafiatul mau tambahin? Halo. Lanjut aja dulu. Aku lagi ada kerjakan Nah, sesuatu. Nanti ini saya Pak- jelas sampaikan. Ya, Mas saya Manu. mau tanya sedikit sama yang Muslim di sini. Ketika ada kitab, bukan ada kitab, ada seorang yang menyatakan dia nabi, dia mendapat wahyu dari Tuhan. Boleh nggak dia bertentangan dengan sejarah? Tidak boleh, Bu. Nggak tahu Contoh tuh, peristiwa. Pas kemarin Ya, boleh nggak itu? Bu Sopi, Bertentangan dengan sejarah. Bu Sopi, Ya, bentar. silakan. Bukan, aku mau tanya sama Bu Sopi, hadis yang paling tua itu hadis yang mana, Bu? Kori. Hadis Abu Qori kan? Ya. Oke, selesaikan aja dulu, Bu. Nanti saya akan ngomong sedikit. Sekarang, apakah benar Muhammad ini mendapat wahyu ilahi? Ketika dia mengatakan, Maryam itu saudara perempuan Harun. Saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Saya sedang mengkompilasi satu video lengkap. Satu video lengkap. Itu anaknya Ya, Elia sebentar. dan Hana. Ya, yang tidak terbantahkan kesalahan sejarah. Ini bigger. Terbesar. Tidak terbantahkan di video saya. Ya, Anda mau ngesot bulat ngejar buntut. Wah, pokoknya mau ngepet, pokoknya ngejar buntut. Tidak terbantahkan bukti dari Quran, dari hadis, saya tunjukin semuanya. Tafsir saya masukkan. Arkeologi saya masukkan. Ya, tunggu tanggal mainnya. Sedang kita kompilasi. Tidak terbantahkan bahwa Muhammad sudah salah mengira bahwa Maryam, saudara perempuan Harun, kakaknya Musa dan kakaknya Harun dan Musa, sebagai Maryam ibu Yesus. Tidak terbantahkan. Nah, ini kok bisa dibilang wahyu? Muhammad mengatakan orang Samaria membuat anak lembu emas bertemu dengan Musa. Bahkan Musa ngomong, hei orang Samiri, engkau yang menyesatkan orang Israel. Lu kok bisa? Lah orang bangsa Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati kok. Tambahkan lagi kelahiran Yesus di pohon kurma sama di palungan. Tambahkan Itu lagi dongeng. Tadi kita sudah bahas itu dongeng. Yesus di bawah pohon kurma. Itu diambil dari Injil Pseudo Matius. Betul tidak Pak Benedictus? Betul, Ibu. Injil palsu Matius. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan di Migdal Eder, di Bethlehem itu tidak ada pohon kurma, adanya pohon zaitun. Pohon kurma itu adanya di kota Yeriko. Betul enggak? Nggak cukup panas tempatnya. Ya. Itu diakui sama scholar Anda. Bagaimana mungkin orang Samaria membuat, ini fatal loh Pak. Bagaimana mungkin Yusuf dijual dengan beberapa dirham? Lawang dirham itu dari drakma baru ada abad-abad ke-7. Betul. Pada zaman Yusuf dijual, itu belum ada mata uang. Mereka pakai timbangan. Mereka menimbang emas atau perak biasanya. Timbangannya namanya shekel. Ketika Taurat Musa menulis dijual dengan 20 keping perak, 20 shekel, itu sesuai dengan inflasi saat itu. Dihitung lagi inflasinya tuh sama cendekiawan. Ini benar enggak nih inflasi budak, harga budak pada saat itu bisa dicek Pak. Ketika Quran menulis Daud memakai baju sirah besi, itu salah sejarah Pak. Baju sirah besi itu belum ada zaman Raja Daud. Bahkan pada zaman Salomo itu mereka memakai perisainya perisai emas, bukan besi. Betul.
baju sirah besi itu adanya tahun berapa ya? Saya lupa, tapi belum ada zaman Daud. Dalam Loh, ini Islam Daud historical itu pembuat baju besi, Bu. Dan Ah, mungkin lucunya juga lagi itu. dan lucunya lagi Daud yang belum cukup umur bisa menjadi prajurit perang. Oke. Beda dengan kisah di dalam Alkitab. Daud pengembala. Dia mengantarkan makanan ke abang-abangnya itu oleh perintah ibunya. Aku Untuk ngomong melihat dikit. keadaan abang-abangnya. Oh, Bukan Bang Robak. jadi prajurit gitu. Ya. Lanjut. Pak Erben udah share Ya. screen ini. Iya, iya. Ini Ya, Pak Pak Erben kalau bilang dikit ini setengah jam. Silakan. ini Pak Sumarlin ya, Pak Sumarlin. Wahyu diturunkan kan di kisaran tahun ini, Pak Sumarlin. Kemudian dituliskan pada tahun ini berdasarkan data-data 620-an oleh Baginda. Kemudian nanti ada peperangan, ada masa yang hilang, ada yang dibakar di sini itu. Ya kan Pak Sumarlin kan? Pertanyaannya sama Pak Sumarlin, di mana? Di mana ini sekarang? Karena Di sampai mana hari yang ini, ditulis sama 40 orang penulis ini Pak, yang nggak usah 40 penulisnya kakean. yang ini Utsman aja. ada yang ditulis Said Iya. bin Thabit itu loh, disimpan di museum mana? Quran yang ditulis Said bin Thabit di kopi ke-5 atau 9 provinsi sekarang disimpan di museum mana? Iya. Manuskrip nomor berapa? Baru nanti menjadi pertanyaan ini sama Pak Sumarlin ya. Dari sini baru kemudian ada kodifikasi di sini, Pak. Saya ganti dulu warnanya ini. Kayaknya harus pakai warna ini. Bagus warnanya aku suka nih, orange. Nih. Oke ya Pak Sumarlin. Ini baru 1924 ini, Pak. Bagaimana Pak Sumarlin mengkorelasikan 1924 ini yang dikanonisasi di Mesir kaitan dengan di sini? Kalau tidak ada manuskrip, kalau katanya ke katanya, berapa ribu tahun ini Pak jaraknya ini? Baru kalau Bapak katakan ke hadis Pak, hadis yang paling tua, hadis Sahih Bukhari, itu 194256 Hijriah dia ini. Tahun 800. Hijriah ya. Berarti kau Hijriah tahun? 800-an Masehinya. Iya, 800 Masehi berarti 200 tahun setelah ini. Kalau 200 tahun itu Pak, itu sudah 3 sampai 4 generasi. Apakah sejarah muslim itu selama sekian generasi tidak ada catatan, kemudian dibuat? Bagaimana kita merangkai sebuah sejarah dari katanya ke katanya, dari katanya ke katanya? Seharusnya kalau berbicara sejarah, itu harus dari pelaku fakta sejarah, Pak. Ini data-data yang harus Bapak pikirkan. Baru yang tambah hebat. sedikit, Pak. Iya, nanti Bu, sebentar. Hebatnya lagi, ini ditulis di Pelepah Kurma. Sementara, Pak, di tahun 300-an, 3 sebelum Masehi, 300-an, abad ketiga, ya. Kita sudah pakai sudah ada papirus, udah bentuk Tapi kodex, ada udah bentuk buku. Birmingham itu lah. Iya. Udah kertas itu apa itu, Pak? Iya, jadi abad ketiga, abad ketiga sebelum Masehi sudah menggunakan papirus gulungan-gulungan, tetapi di sini kok masih pelepah kurma, masih di kulit tulang belikat unta, tulang dan lain batu sebagainya. putih. Jadi ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin nih yang harus dituntaskan oleh Pak Sumarlin sendiri. Karena ini sama sekali data-data di sini secara manuskrip tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada, itu Birmingham katanya lebih tua daripada Baginda pula itu kan? Enggak, Birmingham Hijazi tulisannya. Jadi tetap 100 tahun pada zaman Umayyah. Nah, itu. Jadi jangan lihat perkame, jangan lihat C14-nya, yang kita lihat paleografinya. Oke, iya. Jadi itu Pak Sumarlin, ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin dan mengapa kok baru dikodifikasi 1924? Ini jaraknya dengan di sini 620 berarti sekitar 1300-an tahun Pak Sumarlin. Itu bukan waktu yang singkat Pak. Indonesia saja baru merdeka belum genap 100 tahun, sejarah pun udah banyak kok yang udah diselewengkan. Iya, selama sekian puluh tahun itu sudah banyak yang iya. Jadi ya untuk teman-teman yang nonton di YouTube
ya ini menjadi data yang harus menjadi perhatian, pertimbangan untuk semua orang. Karena tadi waktu ngomong-ngomong saya coba buat bagaimana praktisnya menyampaikan ini sehingga orang bisa mengerti seperti apa. Ya, itu aja dulu. Ibu Sophie ada Saya mau tambahkan sampaikan? sedikit. Iya, silakan. Saya tambahkan sedikit. Ya, suara Pak Sumarin kayak robot tadi, Pak. Mungkin bisa dibenerin dulu. Nggak kedengeran. Mungkin terganggu sama burung-burung pipitnya itu. Coba tolong keluar dulu dari sarang burung walet itu, Pak. Saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Tulisan tangan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari ke-6 hadis saya ini yang paling saya adalah Bukhari sama Muslim. Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Bukhari. Ini semua orang Persia loh, bayangin enggak? Penulis hadis ini enggak ada yang orang Arab. Tulisan tangan Imam Bukhari dan tulisan tangan Imam Muslim enggak punya manuskripnya. Yang sekarang disimpan di Inggris, manuskrip Bukhari, itu tulisan tangan muridnya Imam Bukhari. Dan yang Imam Muslim punya tulisan tangannya muridnya Imam Muslim. Tambah satu lagi ini belum lengkap, Pak. Sirah atau biografi Muhammad, kapan ditulisnya coba? Oh iya. Anybody know? Nanti saya masukkan sirah Nabawi. Nah, itu sebenarnya dari mintanya C. Smith sudah jelas sih sebenarnya. Ini Nah, ini kan setelah hadis kan? Pak. Sirah Nabawi setelah hadis kan? Oh, iya setelah hadis. Tahun 900-an dia dekat sama At-Tabari. Oh, biografi malah tahun 900-an. Sekarang, Bu. Parah pula ini. Saya tambahkan. Halo. Oh iya, silakan Pak. Ini Bagusin dulu mic-nya. mic-nya kenapa? Ini ya. Berbek. Oke, wah. Ntar saya silakan yang lain aja kalau gitu. Oh iya, coba dicabut colok lagi, Pak. Siapa tahu bagus. Oke, saya coba tambah. Oke. Udah jernih nggak? Belum. Oke, lumayan. Ya, udah mulai jernih. Ya, silakan. Jadi begini, berkaitan hadis, Muslim ini kan bangga sekali dengan hadis. Hadis itu ditulis 200-300 tahun Islam, berarti sekitar abad 10 ya, abad 10. Dengan segala macam klaim, ketelitian, bla 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 bla. Tahu nggak Anda bahwa Al-Albani membuktikan klaim Anda itu omong kosong karena Al-Albani melakukan merevisi grade hadis mulai dari sahih, hasan, dan daif, terutama untuk An-Nasai, Tirmizi, Abu Daud, dan satu lagi saya lupa itu. Jadi klaim Muslim tentang hadis dibuktikan abad 10, abad 20 oleh Al-Albani itu adalah omong kosong. Itu aja yang mau saya sampaikan. Oke. Iya. Kalau bagus. saya sama Pak, nggak bentar aja. Kalau Pak sama Sumarlin, coba Pak Sumarlin hafalkan dulu kisah Ibrahim. Nanti diskusi sama saya. Dari ya Ibrahim, Ishak, Ismail. Nanti diskusi sama saya. Saya jamin Bapak murtad. Lanjut. Enggak usah Silakan, dijawab. Pak Sumarlin. Coba satu mau nambahkan. Lu kan ngeri, jaminan. Bentar Pak, Iya. sebentar Pak. Dari tadi kita nanti disangka dikeroyok nih Pak Sumarlin. Pak Sumarlin. Aduh. Mic-nya Suaranya nggak bagus. suaranya Pak. Sinyal Pak Sumarlin sinyalnya jelek. Bapak keluar dulu deh dari sarang burung walet Pak. Bapak itu pindah dulu dari sarang burung ke sarang perawan. Biar sinyalnya tuh bagus, Pak. Semangat. Enggak, dia itu ada di rumah. Di rumahnya ada itu. Saya juga penasaran itu loh. Penulis sirah Nabawiyah itu sopo? Gantung. Sirah Nabawiyah itu Masih Ibnu robot, Syah. Pak Sumarlin. Masih robot Pak. Bentar ya teman-teman sabar ya. Sini ininya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Ya malam, siapa ini? Sudah pernah itu. Semuanya pada Aduh, kolaps. Pak Sumarlin, saya sudah bilang keluar dulu dari sarang burung ke sarang perawan, Pak. Pak mic-nya Pak. Itu bukan mic, itu Pak Sumarin sinyal itu dia. Sinyal. Kalau robot Oh, gitu dia sinyal. sinyal. Mungkin burung waletnya buka YouTube kali Pak, suruh matiin dulu. Ya
Ya, sambil nunggu Pak Sumarlin, Pak RCM silakan Pak RCM yang mungkin Ya, bagi-bagi waktu buat teman-teman juga nanti. Silakan ya Pak RCM. ini saya coba apa ya buka wawasannya Pak Sumarlin. Ya. Hadis sendiri ada 30.000 hadis yang berbeda-beda penafsirannya tentang Al-Quran. Dari situ aja kita bisa menilai, berarti tidak ada keseragaman dalam bagaimana mengimplementasikan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau di Kristen, kita kalaupun ada pertentangan itu bisa diselesaikan dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau di Al-Quran, antara, jangan kan dulu kita bicara ke hadis. Dari sahabatnya Nabi sendiri, Utsman, Ali, Umar, dan Husain itu aja ribut-ribut. Sampai ada golongan Sunni dan Syiah. Kalau kita bicara sejarah Islam dan hukum Islam, saya belajar hukum Islam 4 semester. Itu saya lihat pertentangannya sangat sadis itu. Sampai bunuh-bunuhan. Khalifahnya sendiri dibunuh sama Muslim loh, Pak. Betul. Sampai keturunannya Nabi sendiri dibunuh. Itu kan sudah sangat luar biasa itu. Hasan sama Husain ya. Iya, jadi itu coba dipikirkan oleh kita saudara kita yang Muslim ini sampai segitu sadisnya menurut saya. Ya, jadi kalau kita bicara ada statement yang mengatakan kalau Al-Quran dijaga segala macam sampai dihafalkan. Kalau Bapak bicara hafalan, Pak, itu adalah ilmu pemikiran yang tingkat paling rendah, Pak. Itu zaman saya SD, Pak, belajar sampai SMP itu menghafal. Tapi ketika kita mulai SMA dan kuliah, kita udah nggak menghafal, Pak. Ya. Apalagi kalau sudah S2 sampai S3, kita diajarkan bukan untuk menghafal, Pak, tapi berpikir, menganalisa, bahkan membuat suatu teori-teori yang baru. Sehingga bisa ada gelar doktor. Itu karena kita punya teori, punya ilmu yang baru. Ini sangat berbeda. Sedangkan secara sekular aja itu ada tingkatan. Apalagi hal yang rohani. Malah jauh berbeda bagikan bumi dan langit. Coba Bapak Sumari pikirkan. Jadi kalau saya dengar tadi dari pembicaraan awal, Bapak masih menutup pemikiran Bapak tentang hal yang benar-benar nyata di depan mata Bapak. Dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibohongi. Sejarah tidak bisa dibohongi. Coba Bapak buka wawasan berpikir Bapak. Kalau Bapak masih dibentengi oleh tembok yang tinggi, ya sampai lebaran monyet juga, kalau ada lebaran monyet, nggak akan bisa Bapak mengerti. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Dibentengi sama ini Pak, tembok Ya'juj Ma'juj yang tidak kelihatan. Bukan nggak kelihatan, Bu. Nggak ketemu temboknya di mana. Iya. Umat ya karena masih bangga di bidang masih robot Pak Sumarlin. Masih Pak. Masih robot Pak Sumarlin. Lagi enak diskusinya nih Pak. Kalau masih berpegangan, masih membanggakan satu hafalan ya susah lah. Masih Pak, sama kayak si Slayer Pak, datang ini. Sinyalnya hancur. Nggak bisa denger dia, coba di chat aja. Oh iya, mungkin dia nggak dengar ya. Pak, masih kayak robot suaranya. Robot. Oh, itu udah saya chat tuh. Itu sinyal atau apa itu? Makanya tadi saya katakan bahwa Kopiatu sama Pak Herbert lebih baik bersinergi untuk kupas ini Al-Quran supaya mereka juga makin mengerti. Saya lihat Anda berdua tuh luar biasa, luar biasa. Sudah dikerjain mereka, Pak. Mantap. Bagaimana Ini udah dikupas. Tuh. Habis dikupas tinggal diperes santannya. Bu Sophie, ini ada King of Hadis nih. Oh, siapa tuh King of Hadis? Itu Fek Duran tuh. Tadi iya, Duran. Tadi Pak suaranya Pak Sumarlin enak itu ini. Oke, gimana Mas?
Masuk. Oh, iya udah. Ini udah lumayan lah. Walletnya sudah. Udah pindah dia dari sarang burung ke sarang perawan. Saya banyak Walletnya- ingat ya poin-poin teman-teman sekalian tadi. Karena Oke, siap. sembuhkan. Sebagaimana sering saya bilang di awal-awal dulu kita bagi CIA maupun saya cukup lemah hafalan ya. Jadi kadang kalau teman-teman bicara 2-3 orang, saya nggak ingat lagi apa yang dibicarakan tadi. Itu yang pertama. Kedua, Enggak, maksudnya Belum ingat, kalau belum ingat, itu belum wahyu ingat, tuh bisa bertentangan dengan sejarah nggak? Gitu aja Pak Sumarlin. tidak ya. Nggak boleh bertentangan dengan Ayo sejarah. wes nek ngono, Bapak Murtato segera dibaptis disipgo, Pak. Iya. Terus Cuma jawabannya yang jelas. Ya, cuma yang menjadi masalah seperti yang saya sampaikan di awal ya, apa namanya standar yang kita gunakan bahwa ini tuh Bulet fakta meneh sejarah no, atau kalau bukan. sapi saya maju, balik muter ekornya Sama dikejar yang- lagi. Enggak, saya orangnya tipikalnya pemikiran saya terbuka ya. I'm open minded gitu. Saya menerima premis itu. Kalau memang kuat bagus, saya katakan kuat. Saya fair orangnya. Jadi makanya saya selalu masuk itu berdiskusi bukan untuk debat, bukan untuk ini. Saya selalu menekankan atau terbuka pikiran bahwa mungkin saja saya salah gitu. Ya, ini kan fakta sejarah dan saya adalah salah gitu kan. Ya, teman-teman enggak begini Pak Sumarlin, bukan saya salah, tetapi gini, data-data yang kami sajikan ini Bapak cek sendiri apakah benar demikian. Kan gitu, Pak. Karena ini kan kami tampil di YouTube. Jadi apakah benar ini datanya? Kemudian kami bertanya, kan kita sama-sama mikir toh, Pak. Kalau memang Islam yang betul, lah kenapa kita tidak masuk Islam kan gitu, Pak? Baik, Ya dong, karena kita sama-sama mencari keselamatan dong, betul enggak? Iya, benar. Iya. Iya. Ya saya ingat tadi yang poinnya Bu Sepia bilang awal tadi kaitannya tentang kitab perjanjian lama ya. Seperti saya klaim di awal tadi Bu Sepia mengatakan bukan di Kristen awal itu begini tentang perjanjian lama. Benar. Sejarahnya begitu. Dari sisi itu benar sekali ya. Tapi terkait Dead Sea Scroll tidak saya meyakini tidak satu penulis pun dari Dead Sea Scroll mengintenkan atau meniatkan bahwa ini nanti untuk kekristenan. Tidak. Loh, Dead Sea Scroll itu bukan orang Kristen loh, Pak. Benar, orang Yahudi. Itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Benar. Dari satu sisi bahwa orang Kristen waktu kitab itu ditulis belum ada, Pak. Benar. Itu Yesus saja belum lahir kok. Iya. Ya, makanya saya katakan kekristenan menyandarkan keyakinannya kepada kalau abang premis bahwa kitab Dead Sea Scroll itu bukan untuk orang Kristen, itu salah, Bang. Makanya kita bilang salah itu karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sofiatul bahwa rasul-rasul pertama itu justru membaca itu, belajar itu membaca kitab itu, Bang. Jadi jangan Anda salah sangka gitu. Baru ini supaya aku enggak lupa. Pak Sumarlin, jarak hadis dengan baginda Nabi itu kan sekitar 200-an tahun ya. 200 tahun lebih lah. Tapi di dalam hadis ini pun belum final. Kenapa masih ada yang sahih, doib, maudu, apalagi palsu. Nah itu. Jadi ini pun sebenarnya baik sedikit mungkin saya tanggapi ini. Kenapa bisa begini? Ya ini bagaimana memvalidasi ini palsu atau hadis? Baik. Sementara gini kan. Ya, ini Quran ini tidak bisa dipisahkan dengan hadis, dengan akapa istima dan lain-lainnya. Apalagi kalau tafsirnya kan udah ranah kepada lain-lain lagi tuh. Jadi ini menjadi perenungan untuk Pak Sumarlin ya. Ini aja masalah hadis sahih sahih siapa yang menentukan? Masa hadis sahih dan palsu itu ditentukan oleh orang zaman kini? Sedangkan Bukhari yang lebih dekat dengan sejarahnya walaupun sudah berapa generasi diragukan. Apa kriterianya untuk meragukan? Dan tidak mungkin yang palsu dengan yang sahih disatukan. Bagaimana proses penulisannya ini? Apakah proses penulisan ini murni penulisan manusia
Sehingga bisa yang palsu dengan yang sahih disatukan. Atau memang ini dari Allah. Kalau dari Allah masa bisa disatukan? Ini menjadi perenungan-perenungan yang harus dipikirkan oleh semua orang lah. Mungkin yang menjawab ini harus profesor-profesor, tapi profesor pun menjawab ini nanti tak dia juga kurasa. Oke Pak Sumarlin, monggo.